Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam berdesa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih seputaran kopi, masih disambut dengan pohon kopi saya yang pastinya masih bagus-bagus dan ginu-ginu ini sahabat ya. Jadi begini sahabat, oh iya, tapi sebelumnya buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, saya tetap mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Jadi begini sahabat, hari ini saya ingin kembali berbagi informasi masih seputaran kopi ya. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan sama sahabat bahwa saya bukan ahlinya kopi, bukan pakarnya kopi sahabat ya. Saya cuma anak transmigrasi yang kebetulan di tempat saya menanam kopi. Jadi saya ingin berbagi informasi, mungkin sahabat-sahabat di luar sana juga tanam kopi, kemudian masa-masa perawatan, kita bisa berbagi informasi sahabat ya. Jadi begini sahabat, eh, ada beberapa teman saya yang tanya ya sama saya, chat saya ya sahabat ya, dia bilang begini, Mas, kopi saya itu sudah saya pupuk, sudah saya kasih perawatan kok daunnya masih kuning-kuning sahabat ya, kenapa bisa begitu? Nah, tapi kembali lagi saya sampaikan sama sahabat ya, beda tempat, beda perawatan. Tapi saya ingin berbagi yang terjadi itu yang di tempat saya ini sahabat ya. Kemudian karena sama, saya juga pernah mengalami hal seperti itu, sudah tak pupuk, sudah tak kasih perawatan kok daunnya masih kuning-kuning sahabat ya. Jadi sama dengan mas yang tanya dengan saya ini sama. Jadi tetap ikuti aktivitas saya. Baik sahabat desa, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Saya ingin berbagi sedikit informasi, tentunya masih seputaran kopi sahabat ya. Ada sahabat saya yang tanya, kenapa kopi saya sudah saya pupuk, sudah saya kasih perawatan, kok daunnya masih kuning-kuning itu kenapa? Nah, ini sahabat, kebetulan saya juga pernah mengalami hal seperti itu sahabat. Kopi saya sudah saya pupuk, sudah tak kasih perawatan, kok masih kuning-kuning ya sahabat. Jadi begini sahabat, saya kasih gambaran sahabat ya. Jangan samakan kopi dengan tanaman bulanan sahabat. Karena kopi ini tanaman tahunan, jadi tidak bisa disamakan dengan tanaman bulanan. Yang kita pupuk hari ini, kemudian besok hijau. Nah itu tidak bisa sahabat. Benar sahabat, nggak bisa. Jadi begini sahabat, ada bahasanya lambat memberi pupuk. Jadi kalau apa namanya teman-teman di sana yang mungkin apa namanya sama-sama nanam kopi, karena kopi ini jenisnya kopi tahunan ya sahabat ya, jadi tidak bisa disamakan dengan yang bulanan sahabat. Bener, jadi sahabat harus berhati-hati juga dengan tanaman kopi ini sahabat. Kenapa? Begini sahabat, tapi sebelumnya tak kasih lihat dulu ya sahabat ya. Nih, buah kopi saya, yang ginu-ginu, lebat-lebat, mantep-mantep ini sahabat ya. Jangan, cus tenan. Kembali lagi sahabat ya, jadi begini sahabat, saya pernah mengalami hal seperti itu sahabat, sama dengan teman saya ini. Jadi sudah tak kasih pupuk, sudah tak kasih perawatan, tapi kok daun-daunnya tetap kuning. Nah, jadi ini harus hati-hati sahabat, karena apa? Kembali lagi sahabat ya, kalau di tempat saya ini sistem punggem. Jadi yang dipelihara itu apa namanya, ranting-ranting tunas-tunasnya seperti ini, jadi harus berhati-hati dengan daun itu sendiri sahabat. Jadi nanti kita nggak produktif. Jadi gini sahabat ya, kalau kopi kita pupuk hari ini, kemudian kita mau harapkan 1 minggu atau 2 minggu hijau, tidak bisa sahabat, tidak bisa. Jadi begini sahabat ya, mungkin sahabat ya di tempat lain, kalau di tempat lain mungkin iya ada, kalau dipupuk 1 hari 1 hari kita pupuk begitu, kemudian minggu depan atau sudah hijau-hijau, mungkin ada sahabat ya. Tapi kalau di tempat saya tidak bisa sahabat. Jadi saya mengalaminya karena saya berani kasih informasi ini karena saya sudah mengalaminya sahabat. Jadi ini yang terjadi, kembali lagi sahabat ya, yang saya sampaikan, ini yang terjadi di tempat saya transmigrasi sahabat ya, yang terjadi di kebun saya, dan itu yang saya ceritakan sama sahabat. Jadi begini sahabat, pada saat itu saya pernah terlambat memupuk sahabat ya, saya pernah lambat memupuk, kemudian daun-daunnya ini sahabat, ini
daun-daunnya ini apa namanya, kuning-kuning semua, daun-daunnya ini kuning-kuning semua. Kemudian tak pupuk sahabat, tak tunggu 1-2 minggu kok daunnya masih kuning-kuning saja. Kenapa? Jadi begini sahabat, kalau kopi yang sudah tua seperti saya ini yang umur antara 7 tahun sampai 10 tahun ini ya sahabat, kopi saya di atas 8 tahun lah. Saya juga sudah lupa antara 8 atau 7 tahun pokoknya ini kopi saya ini sahabat ya. Itu proses penyerapannya itu lama sahabat. Ingat sahabat ya, kalau untuk kopi itu kopi jenis tahunan, kopi keras ya sahabat ya, itu nggak bisa dalam kita kasih pupuk sekarang besoknya itu langsung hijau, itu udah nggak mungkin sahabat. Biasanya dia butuh prosesnya itu paling lama itu 1 bulan sampai 2 bulan dia baru pulih ulang sahabat. Bener, ini yang terjadi di tempat saya sahabat ya. Kalau mungkin di tempat lain lebih cepat saya juga nggak tahu, tapi ini yang saya cerita di tempat saya sahabat. Jadi masalahnya itu masalahnya itu sebenarnya sepele. Kenapa masalahnya saya bilang sepele? Karena kita terlambat memberi pupuk sahabat ya. Karena kita terlambat memberi pupuk, jadi sehingga daun-daunnya ini sahabat, apa namanya, kuning-kuning sahabat ya, nggak bisa hijau. Nih tak kasih lihat ini sahabat, kopi-kopi saya ini tuh hijau-hijau semua daunnya, jangan kelihatan buahnya. Wah, lebat-lebat sahabat nih. Kaki kopi saya tuh daunnya hijau-hijau semua sahabat nih. Oh, daunnya hijau-hijau sahabat ya. Jadi begitu sahabat ya. Jadi apa namanya, jangan sampai kita terlambat memberikan pupuk sahabat. Jadi kalau kopi sistem punggem itu ya, kalau kita lambat memberikan pupuk itu sahabat, biasanya lama dalam proses perbaikan ulang sahabat ya. Karena bukan dibilang kopi rusak juga tidak ya sahabat ya, tapi lama prosesnya untuk dia sembuh ulang sahabat. Jadi yang saya sampaikan tadi sahabat ya, kalau kita memberi apa namanya, memberi pupuk itu harus rutin. Mungkin kalau sahabat di sana dalam 1 tahun itu 1 kali atau 2 kali, nah itu kita harus sering kasih pupuk. Karena kalau lambat sahabat, proses pemulihannya itu cukup lama. Itu kalau untuk kopi yang terjadi di tempat saya sahabat ya. Kalau untuk kopi di tempat saya memang apa namanya, seperti itu. Karena saya sudah mengalami dan itu sudah terjadi sahabat ya. Jadi tak kasih pupuk hari ini, kemudian besoknya tak lihat kok enggak ijo-ijo, kemudian 1 minggu kok enggak ijo-ijo. Nah, itu jangan salahkan pupuknya sahabat, tapi memang prosesnya lama. Ingat sahabat ya, karena kopi ini tanaman tua, jadi prosesnya itu lama sahabat. Nggak bisa dalam apa namanya, dalam satu hari 2 hari dia mau hijau seperti tanaman bulanan sahabat, nggak bisa. Jadi harus menunggu paling lama itu sahabat 1 bulan 2 bulan itu baru dia akan pulih sahabat. Jadi saya kasih saran ya sama sahabat, pemupukan itu harus rutin, harus pasti. Jadi apabila kita dalam 1 tahun 2 kali atau 3 kali, ya kita kasih makan. Jangan cuma kita mau ambil hasilnya sahabat ya. Waduh, kalau kopi ini sudah rusak sahabat, biasanya proses pemulihannya itu cukup lama sahabat. Cukup lama. Jadi karena di tempat saya ini kopi sistem punggem sahabat ya. Kopi yang apa namanya, yang dipelihara itu tunas-tunasnya sahabat ya. Jadi kalau dia kita lambat memberikan pupuk, kemudian apa namanya, kopinya sudah kuning-kuning daunnya, maka dia tidak akan tumbuh tunas-tunas atau ranting-ranting yang produktif seperti ini sahabat ya. Itu lama. Karena apa? Karena untuk makan dirinya sendiri nggak mampu, apalagi menumbuhkan calon-calon bakal-bakal buah seperti ini sahabat ya. Jadi nggak bisa. Hari itu sahabat ya. Jadi kalau kita lambat memberikan pupuk, kemudian kita apa namanya, kemudian kita kasih pupuk mengharap 1 hari 2 hari mau hijau, itu tidak bisa sahabat ya, tidak bisa. Jadi memang dia butuh proses paling tidak 1-2 bulan dia baru akan pulih ulang. Jadi saran saya buat sahabat-sahabat di sana yang sesama apa namanya, mungkin sama-sama nanam kopi ya, sama-sama nanam kopi seperti saya ini,
harus rutin memberikan pupuk supaya kita tidak rugi sendiri dan tidak susah sendiri, sahabat ya. Jadi mungkin seperti itu saja, sahabat ya. Jadi jangan takut kalau kopinya seandainya kuning, sahabat ya. Kemudian kita kasih pupuk, kemudian masih kuning juga, jangan takut. Memang kalau kopi dia butuh proses karena kopi ini tanaman keras, tanaman tahunan, sahabat ya. Baik, sahabat desa, mungkin seperti itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila informasi yang saya sampaikan kurang jelas atau tidak bermanfaat. Saya mohon maaf, sahabat ya. Tapi tetap saya mohon dukungan like, subscribe, komen, serta share video ini, sahabat. Terima kasih sudah menonton. Salam anak transmigrasi.